Intrik. Satu hari menjelang ajang adu tanding, keramaian nampak terlihat di seantero Palembang. Di sebuah sudut kota yang dikelilingi aliran sungai Musi itu, di penginapan yang diperuntukkan bagi para tamu, kesibukan terlihat di dapur penginapan Mandau. Di tempat itu para tamu kerajaan Palembang yang akan menghadiri gelar acara adu tanding menginap. Postur tubuh para pelayan penginapan itu tidak seperti pelayan pada umumnya. Kesemuanya berotot dan berperawakan gagah. Ya, orang yang menjadi pelayan itu adalah prajurit keraton yang ditugaskan untuk menjaga agar makanan yang dikonsumsi tamu tidak diracuni oleh lelaki asing bersorban. Perihal keamanan para tamu telah diserahkan kepada Senopati Sentri Payu. Para prajurit dari Kesatuan Ulung ditempatkan di 5 buah penginapan yang disediakan Keraton Palembang untuk para tamu. Prajurit berpangkat Wedana bernama Sahibul ditunjuk sebagai koordinator pelayan yang menyamar. Peristiwa penusukan seorang pelayan yang dicurigai menaruh racun pada makanan prajurit di ruang paseban bernama Manjar Bisma telah membuat Suma Banding tak percaya dengan keamanan Kesatuan Prajurit Elit Wirabraja. Manjar Bisma diketahui merupakan prajurit di kesatuan khusus tersebut. Wedana Sahibul yang datang di saat yang tepat, akhirnya ditunjuk untuk mengamankan para tamu dengan menugaskan 50 prajurit di kesatuannya menyamar sebagai pelayan. Binar Lawang seharian hanya mondar-mandir saja. Pemilik penginapan Mandau itu tak lagi memiliki kuasa atas usahanya setelah para prajurit yang menyamar itu datang. Ia hanya diberi kebebasan untuk melihat-lihat saja di lingkungan penginapan. Selebihnya menjadi tanggung jawab prajurit yang menyamar. Wedana Sahibul siang itu turun langsung ke penginapan Mandau. Ia menyamar sebagai pemilik penginapan. Karena kehadiran Wedana itu, kesusahan Binar Lawang semakin menjadi-jadi. Ia diharuskan menjadi bawahan Wedana Sahibul. Ia pun siang itu mendapat tugas aneh. Engkau pergilah ke Keraton Palembang. Temuilah Senopati Bagas Rilau. Dialah yang bertanggung jawab mengungsikan pelayan di penginapan Mandau, ujarnya. Baik, Tuan, saya akan meminjam kereta kuda untuk mengantar ke sana, sambutnya. Engkau datang jangan menarik perhatian. Sewalah saja kereta kuda di depan sana. Dengan menumpang kendaraan umum, kehadiranmu tak akan menarik perhatian orang banyak. Binar Lawang merasa perintah tersebut janggal. Sebelumnya ia mendapat perintah dari penasehat kerajaan Suma Banding untuk tetap berada di penginapan Mandau dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan di dapur. Anehnya justru ia tidak diperkenankan oleh pelayan untuk melihat pekerjaan di dapur. Malahan ketika Wedana itu datang, ia seperti mengusirnya secara halus. Dengan terpaksa, ia menjalankan perintah Wedana Sahibul. Tetapi tujuannya bukanlah ke istana. Dengan berjalan kaki, pengusaha itu berbelok ke arah pasar Candi Laras dan menemui seseorang yang berdagang ikan di tempat itu. Mereka berdua lalu terlibat obrolan serius. Aku justru curiga dengan para pelayan itu, telik Sandi. Mereka sepertinya terganggu dengan kehadiranku di penginapan yang menjadi milikku sendiri itu. Secara halus aku merasa diusir oleh Wedana Sahibul. Perintahnya bertentangan dengan apa yang pernah disampaikan penasehat Suma Banding kepadaku. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Engkau tetaplah jangan berangkat ke istana, Tuan. Aku curiga ada orang yang hendak mengincarmu, bisiknya. Janganlah engkau bicara berbisik-bisik seperti itu telik Sandi. Memang aku datang ke sini untuk mengambil nyawa orang yang bernama Binar Lawang itu. Sudah menjadi nasib burukmu, engkau bertemu dengannya. Aku harus menambah namamu dalam daftar orang yang harus kuhabisi. Tiba di tempat itu terdengar suara orang berbisik di telinga telik Sandi. Dengan tergopoh-gopoh ia melolos kerisnya. Siapakah engkau orang yang telah mengirim pesan suara kepadaku barusan? Tiba terdengar suara angin bercuitan menyerang Binar Lawang dan telik Sandi. Keduanya terperanjat dan segera menangkis sekenanya. Tetapi dua orang itu bukan tandingan si penyerang gelap. Dengan mudah ia mengecoh mereka. Angin pukulan yang seolah menyerang ternyata hanya tipuan saja. Serangan sesungguhnya datang dari belakang mereka. Crash! Buk! Kedua pria malang itu jatuh bersimbah darah. Mulutnya tak sempat mengadu. Tubuh mereka seperti pohon tumbang ke tanah menimbulkan suara berdebuk. Orang-orang yang berada di pasar ikan berhamburan panik. Beberapa di antara mereka yang memiliki keberanian kemudian mendekati dua tubuh yang tengah berkelojotan di tanah. Nyawa mereka tak bisa diselamatkan lagi. Keduanya tewas dalam keadaan mata terbelalak. Para pedagang yang mengenali keduanya tak berani menolong. Miris sekali nasib yang diderita dua orang itu. Mereka tewas dalam keadaan leher nyaris putus. Siapa pelakunya? Aku tak melihat ada siapa-siapa di sini tadi. Salah seorang pedagang berteriak histeris. Mereka seperti dibunuh oleh hantu.
Bagaimana kawan-kawan? Kita harus mengangkat jasad mereka sebelum dikerubungi serangga. Para pedagang yang melihat kengerian itu tertegun. Mereka tengah berpikir keras apakah akan beresiko jika melibatkan diri dalam urusan yang tak mereka ketahui ujung pangkalnya itu. Minggir kalian semua, biar kami yang mengurus mayat orang itu. Tiba di tempat itu muncul 10 orang berpakaian prajurit keraton. Orang-orang yang tadinya berkerumun, segera memberikan jalan kepada mereka. Apakah yang sedang terjadi, prajurit? Mengapa ada orang yang tega membunuh kedua orang ini? Setahu kami mereka warga yang baik. Tanya salah seorang warga penasaran. Diamlah saja kalian, serahkan urusan ini kepada kami. Dan ingatlah, jangan menceritakan persoalan ini di luaran sana. Kami takut karena pembunuhnya masih berkeliaran, dan ia akan menyasar kalian. Tegas salah seorang prajurit. Nadanya terkesan menakuti warga agar tutup mulut. Akankah pembunuh itu menyasar juga kami rakyat kecil? Ih ngeri, seru salah seorang ibu pedagang sayur. Ia seperti orang latah yang tengah menderita ketakutan. Orang-orang tak mempedulikan kata-katanya. Mereka lebih memilih mengawasi apa yang dilakukan oleh para prajurit. Mayat 2 orang yang bernasib naas itu kemudian dibawa pergi oleh prajurit. Mereka menuju arah penginapan. Warga hanya berani berbisik-bisik menceritakan peristiwa pembunuhan itu. Tetapi bisik-bisik itu ternyata tak bisa dicegah sehingga didengar oleh seantero penduduk di sekitar Candi Laras. Pelaku pembunuhan itu disebut-sebut makhluk yang tidak terlihat. Akibat berita simpang siur itu akhirnya cerita yang berkembang di masyarakat bahwa pembunuhnya adalah hantu laut yang ikut terbawa oleh nelayan. Lokasi pembunuhan yang terjadi di pasar ikan menguatkan cerita itu. Di tengah bisik-bisik heboh warga tersebut, di salah satu halaman rumah besar yang selama ini didiami Suma Banding dan keluarganya terlihat seorang prajurit berjalan cepat. Dengan tergopoh-gopoh, prajurit yang ternyata adalah prajurit jaga di rumah Suma Banding itu naik ke atas kudanya. Sepertinya berita tentang pembunuhan di pasar ikan itu mengganggu pikirannya. Tanpa pikir panjang lagi, prajurit itu membedal kudanya menuju istana. Setiba di lingkungan keraton, prajurit itu tak lagi melapor kepada prajurit penjaga istana. Ia hanya menunjukkan tanda khusus. Tanda itu berupa kalung berbentuk lempengan perak berukiran ceplok mawar 9 dan punggung bulus sebagai tanda bahwa ia prajurit khusus raja. Tanda khusus itu tergantung dalam sebuah kalung yang melingkar di lehernya. Prajurit jaga segera membuka barikade saat mengenali kalung milik prajurit khusus itu. Ia langsung menuju kompleks istana di mana di salah satu sudut di tempat tersebut ditempati oleh penasehat kerajaan. Ia mengetuk pintu yang terbuat dari kayu tebal diapit tiang besar menyerupa bingkai berukiran ornamen Jawa dan kaligrafi tulisan Arab. Ketukannya di pintu kayu itu pelan tetapi dilakukan dengan sandi khusus. Tok, 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 tok. Suara ketukan membentuk nada yang dikenali oleh pemilik ruangan. Masuklah, prajurit. Terdengar suara bernada perintah dari dalam. Baik, Tuan. Lelaki muda itu segera menerobos ke dalam. Saat itu dilihatnya penasehat kerajaan tidak sendiri. Dengan pandangan mata meragu, prajurit itu melirik ke arah tamu tersebut. Jangan engkau khawatir dengan tamuku ini. Beliau kerabat raja, anak dari sesepuh keraton Palembang Pangeran Arya Mataram. Anakku Raden Sabtu, ini adalah salah satu prajurit kepercayaanku, tukasnya. Oh ya, silakan masuk prajurit. Prajurit khusus itu tertegun sejenak. Suara remaja belia itu sangat tenang. Sorot matanya pun mengisahkan keteduhan. Wajahnya memancarkan aura wibawa layaknya keturunan raja-raja. Suara berdeham dari Suma Banding menyadarkan lamunannya. Apa yang engkau hendak laporkan, prajurit? Gawat, Tuan. Pemilik penginapan Mandau, Binar Lawang dan prajurit Telik Sandi yang bertugas di pasar ikan tewas dibunuh orang yang tak terlihat, ujarnya mengawali laporan. Apa katamu? Binar Lawang tewas. Bahaya ini. Coba engkau ceritakan bagaimana ia bisa tewas di tempat itu. Maaf beribu-ribu maaf, Tuan. Aku tak sempat menyelidiki terlebih dahulu di lokasi kejadian. Hal itu dikarenakan ada sekelompok orang yang berseragam prajurit keraton datang mengamankan lokasi kejadian. Aku hanya sempat mencari tahu ciri-ciri mereka. Apa yang telah engkau ketahui tentang mereka? Mereka menggunakan seragam prajurit Wirabraja, Tuan, jawabnya berhati-hati. Aku memang sudah curiga dengan prajurit dari kesatuan itu saat ada seorang prajuritnya yang lancang membunuh pelayan yang terduga menjadi orang yang menaruh racun di makanan. Prajurit itu kini menjadi tahanan keraton. Apalagi yang ingin engkau laporkan, prajurit?
Sepertinya orang yang membunuh Binar Lawang tahu sekali keadaan yang terjadi di penginapan Mandau, Tuan. Aku curiga akan terjadi peristiwa susulan terhadap tamu yang menginap di penginapan tersebut. Hanya itu yang ingin ku sampaikan, Tuan. Ya, prajurit, aku juga berpikiran demikian. Jika memang tak ada lagi yang ingin engkau sampaikan, kembalilah ke posmu. Amati saja apa yang terjadi di Candi Laras dari jauh. Jangan engkau terlalu dekat dengan peristiwa yang baru engkau laporkan ini. Aku khawatir keberadaanmu di sana akan terkuak dan tentu saja dapat membahayakan jiwamu. Baik, aku akan menjaga jarak agar tidak terlalu dekat dengan peristiwa Binar Lawang. Aku pamit, Tuan. Prajurit itu segera undur diri. Ia menghilang dari pandangan Raden Sabtu setelah Suma Banding mengizinkannya melalui anggukan kepala. Apa yang harus aku lakukan, Raden Sabtu? Aku benar-benar pusing dengan berbagai kejadian yang hingga kini belum dapat aku rangkai garis lurusnya. Penasehat kerajaan yang terkenal pandai mengatur strategi itu bahkan tak malu mengungkap kerumitan yang melanda pikirannya kepada remaja belia yang kini menjadi temannya berdiskusi tersebut. Paman, lagi-lagi aku merasa tak pantas harus menyampaikan isi kepalaku kepada dirimu yang memiliki kebijaksanaan seperti raja. Apalah aku ini, hanya anak kecil biasa. Janganlah engkau berbasa-basi terus, Raden. Jika aku tak menganggap engkau mumpuni, tak bakalan pula aku orang tua ini mengajakmu berpikir keras mencari jalan keluar atas permasalahan ini. Ayolah janganlah engkau terus-terusan sungkan dengan pamanmu ini. Baik, Paman, menurutku memang kita harus menanyai prajurit yang membunuh pelayan itu. Janganlah terburu-buru menyimpulkan bahwa prajurit Wirabraja adalah prajurit yang akan membangkang kepada kekuasaan keraton. Nah, kalau begitu pikiran kita sama. Ayo kita tanyai prajurit itu. Suma Banding segera mengajak Raden Sabtu menuju tempat Senopati Bagas Rilau dan Senopati Sentri Payu bertugas. Di salah satu barak prajurit terdapat ruangan yang difungsikan sebagai sel tahanan bagi prajurit yang melanggar disiplin. Prajurit Wirabraja yang akan ditanyai berada di sel tahanan itu. Dua lelaki muda dan parubaya yang menduduki jabatan penting di Keraton Palembang itu bergegas. Mereka ingin segera mengungkap misteri tentang prajurit kesatuan Wirabraja yang membangkang. Saking gentingnya suasana saat itu, Suma Banding yang memiliki kemampuan pilih tanding tak menyadari jika di salah satu sudut di atap ruangannya ada seorang penyusup yang sedari tadi mendengarkan pembicaraan mereka. Dengan mengendap-endap, orang itu keluar dari persembunyiannya dan melompat ke bagian belakang ruang kerja penasehat kerajaan. Orang itu berseragam prajurit sehingga keberadaannya di tempat tersebut tidak mencurigakan meskipun dilihat oleh prajurit lain. Prajurit itu berjalan cepat menuju arah berlawanan. Ia menuju barak prajurit tempat di mana Wedana Sahibul bertugas. Di tempat itu ia dengan leluasa masuk ke dalam tempat paling rahasia sang Wedana yaitu di ruangan kerjanya. Tak ada orang di kantor Wedana Sahibul, tetapi di tempat itu sang prajurit menanggalkan seragam prajurit jaga istana. Ia mengambil sesuatu dari dalam lemari di tempat itu. Ternyata barang yang diambilnya adalah seragam prajurit yang bertuliskan Kesatuan Wirabraja. Apakah yang akan dilakukan prajurit pengkhianat itu? Apa rencananya untuk Suma Banding dan Raden Sabtu? Baca lanjutannya di episode selanjutnya. Insya Allah kalau sempat nulis besok ya karena masih di luar kota hehehe.